Kadang disuruh beli kopi, suruh beli nasi, atau ngikut-ngikut anggota DPR-nya kemana-mana. Ini sebenarnya sangat sayang. Sesungguhnya staf ahli itu ada, atau posisinya sangat strategis, itu memang digunakan sesungguhnya disupport atau untuk mendukung kerja-kerja kedewanan anggota DPR. Nah, oleh karena itu persoalannya adalah ketika Rimes mempertemukan lagi ya antara Jokowi dengan Prabowo ini, nah tuduhan itu semakin masif. Nah inilah sebenarnya kalau dalam politik, jujur saja boleh saya katakan, menuduh itu boleh saja, tapi berdasarkan bukti-bukti. Nah ketika bukti itu sudah katakanlah ada di MK ya kan, nah ini bagaimana menggali bukti agar apa? Agar bukti itu menjadi nyata, menjadi real, sehingga apa? Sehingga gugatan-gugatan itu menjadi kuat. Nah sekarang begini, ketika narasi kecurangan itu katakanlah dikembangkan, bukan hanya dikembangkan kalau menurut saya, diproduksi gitu kan, sehingga apa? Ya, kali ini saya nyemah ke Kalentambo, sebuah dusun namanya Kalentambo 1, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Jaraknya dari sini ke Pelabuhan Internasional Patimban itu 3 kiloan. Dan ke kota kecamatan Pamanukan itu sekitar 7-8 kilo. Saya nyemah ke Dr. Ujang Komarudin, pengamat politik nasional yang lahir di Kalentambo ini. 3 hal yang akan kita ceritakan. Yang pertama soal bagaimana riwayat karir beliau sejak studi di SD Negeri Binangkit sampai kemudian S3 di Universitas Indonesia. Dengan tentu saja anak desa yang berani kuliah di universitas ternama. Kemudian yang kedua kita akan juga kupas soal bagaimana harapan beliau sebagai putra Subang melihat Subang hari ini dan di masa yang akan datang. Kemudian terakhir tentu sebagai pengamat politik nasional saya ingin meminta pandangan beliau juga soal bagaimana warna politik kita, konstelasi politik kita pasca setelah 2 periode jabatan Pak Jokowi. Kita saksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes, Ya. Kang senior saya ini, Oke. Kang Haji Otong saya nyebutnya. Iya, saya Oke, Kang. karena Islam ya kan, Iya. kadang-kadang Haji Amin. itu dilupakan gitu ya. Sebut aja Kang Haji. Padahal beliau Amin, senior Kang. saya, mentor saya, guru saya juga. Oke. Terima kasih Kang Alhamdulillah. sudah mampir di rumah saya yang sederhana ini. Sehat Kang ya? Alhamdulillah. Oke, barayanya mah kesempatan Jumat ini saya bisa bersilaturahmi dengan tokoh muda luar biasa yang lahir di Dusun Kalentambo 1, Desa Kalentambo, Kecamatan Pusaka Negara, Kabupaten Subang. Beliau adalah Dr. Ujang Komarudin, dikenal sebagai pengamat politik. Sebetulnya beliau juga dosen ya, dosen di Visipol Universitas Al-Azhar Indonesia, Kang ya. Akang liburan Lebaran. Iya. Oh, iya. Ceritanya kemarin kan kita ikutin aturan negara kan, nggak boleh mudik karena ada penyekatan, dan saya memang salah satu taat ya terhadap aturan negara. Walaupun saya kritis terhadap pemerintah, terhadap Pak Jokowi, terhadap hal-hal yang menurut saya ada hal-hal yang tidak baik dalam konteks berbangsa dan bernegara, saya kritis. Tapi dalam konteks taat kepada aturan saya ikuti. Nah ini yang penting ya bagi kita semua. Berapa hari di sini, Kang? Rencana saya seminggu kan. Seminggu. Jadi sekalian saya Ya karena kalau pulang kampung 1-2 hari bukan pulang kampung ya. Sekalian saya mau kondangan ke sepupu, mau nikah gitu kan. Terus lalu juga mau ke rumah istri juga di Kalijati. Sama-sama di Subang juga, beda kecamatan saja jauh. Jadi sekalian saya silaturahmi ya, dengan keluarga, dengan masyarakat, dan sekalian kondangan kan. Karena momentum ini kan jarang. Gitu kan, karena mohon maaf karena ada tamu di Jakarta gitu, wartawan, media, kadang-kadang orang luar kota juga sering datang ke rumah saya di Depok. Dan ini lebaran yang kedua Akang tidak berlebaran di kampung. Ya, saya tidak berlebaran di hari H-nya. Hari
hari hanya maksudnya. Ya, saya pulangnya setelah Lebaran lah gitu ya. Hari inilah saya ada di desa yang menurut saya desa yang bersejarah ya. Ini desa Kalentambo ya, seperti yang disebutkan oleh Kang Haji Otong tadi ya. Desa di mana apa ya, masyarakat itu masyarakat petani. Mohon maaf, jadi hidupnya itu dari menggarap pertanian. Jadi kalau pertaniannya gagal, ini masyarakat banyak yang nggak bisa makan. Ini persoalan, oleh karena itu tadi Kang Otong misalkan lihat sungai agak kering gitu kan. Ini juga akhirnya apa, panen-panen juga gagal. Nah, masyarakat yang biasanya panen misalkan 2 kali, bahkan bisa 1 kali, bahkan bisa gagal sama sekali. Nah, saya sebagai anak petani ya, lahir di desa ini gitu, prihatin. Masa saya misalkan masa selesai sampai SD saja gitu, lalu jadi petani. Ya, saya berjuang lah gitu. Berjuang di Jakarta, berjuang ingin jadi orang sukses, ingin jadi orang hebat. Dan yang paling penting lagi, sesuai anjuran agama saya Kang, ingin jadi orang yang bermanfaat bagi sebanyak-banyak orang. Akhirnya saya berjuang gitu ke Jakarta. Ya sampai hari ini lah. Jadi dosen, jadi pengamat politik. Dan kemudian mendirikan sebuah lembaga. Ya, saya mendirikan namanya Indonesia Political Review. Ya, ini ada, saya punya 10 karyawan gitu. Alhamdulillah lah bisa menghidupi teman-teman gitu kan. Saya juga berjuang untuk membesarkan teman-teman yang lain juga. Biar ada kaderisasi kan. Jadi kalau saya sebagai pengamat, misalkan jadi berapa puluh tahun jadi pengamat kan nggak bagus. Mesti ada regenerasi, baik sebagai pengamat di Indonesia Political Review maupun di kampus. Dan kita harus siapkan itu. Karena kita kan suatu saat tidak tahu apakah saya nanti diamanahi sebagai apa. Nah, tapi regenerasi organisasi mesti jadi. Dan saya jujur kan, ketika saya membangun atau mendirikan IPR, ya, itu untuk menjadikan apa, bantu loncatan sebagai IPR itu berdiri 2016. Ya, betul. Setelah Akang tidak lagi di staf khusus ketua ya, DPR. Jadi, ketua DPR. Saya waktu itu staf khusus ketua DPR. Mau ditarik lagi sebenarnya jadi tenaga ahli lagi di DPR, tapi saya keluar karena bagi saya ingin membesarkan diri. Betul, karena membesarkan diri, kedua lebih leluasa, lebih leluasa, lebih sebagai bebas, akademisi dan researcher peneliti. Akhirnya saya mendirikan IPR dan alhamdulillah hari ini masih tegak berdiri, masih kritis ya terhadap hal-hal yang saya anggap salah ya dalam konteks pengurusan negara gitu. Ya, terima kasih lah, Tuhan sudah kasih jalan kan, sudah kasih jalan, mohon maaf, kepopuleran, ya kan? Keterkenalan, dan hari ini juga ya saya bisa dikenal oleh publik seluruh Indonesia dalam konteks sebagai pengamat. Nah, pengamat ini kan sebenarnya gini, kenapa saya memilih sebagai pengamat pasca saya keluar dari staf khusus? Karena gini, karena kalau saya hanya sebagai dosen, saya mohon maaf ini sekali lagi kepada seluruh dosen di Indonesia ya. Saya dosen 13 tahun. Kalau kita hanya jadi dosen, ilmu kita, kemanfaatan kita hanya di mahasiswa, hanya di kampus. Tetapi kalau kita jadi pengamat, ide kita, pikiran kita, gagasan kita, tulisan kita itu akan menasional, bahkan mendunia. Nah, ini harus kita perhatikan. Jadi kalau saya sebagai dosen ada di kampus saja, saya saja, dia ajar gitu ya. Itu hanya di Menara Gading, hanya kelihatan tinggi, padahal kemanfaatan saya kurang. Nah, saya tidak mau seperti itu. Nah, saya bentuklah IPR sebagai bagian daripada untuk menyampaikan ide-ide dalam konteks politik untuk Indonesia dan dunia. Nah, ini cerita Kang, alhamdulillah nih ya, saya banyak juga dikutip oleh media-media internasional. Jadi ya karena saya mendirikan IPR tadi. Barayanya mah Kang Ukom ini, Kang Ujang Komarudin ini lahir di sini tanggal 89 ya. Tanggal 9 Agustus tahun 1981. Kemudian beliau sekolah SD-nya di SD Negeri Bidangkit di sini. Lalu MTS-nya MTS Negeri di Babakan Ciwaringin. Cirebon. Sekaligus pesantren di sana, ada pesantrennya. Betul. Lalu madrasahnya ke Madrasah Aliyah Asyidikiyah di Jakarta kan? Betul, ya, Jakarta nah, Barat. kemudian loncat lagi dari Subang ke Cirebon, Jakarta, kemudian pergi ke Bandung. Betul. Mengambil di Fakultas Syariah, jurusannya juga politik, jinayah siasa. pada saat itu. Ya, itu yang saya kaget. Sekarang ya. HTN ya, sekarang Fakultas Syariah dan Hukum, tapi jurusannya siasah begitu. Dan sempat aktif di banyak organisasi organisasi kampus, ekstra maupun intra. Lalu kemudian anak desa nih,
kok tiba-tiba berani ke Depok sana itu ngambil apa namanya S2 UI lalu langsung S3? Gimana ceritanya, Kang? Ya, saya anak muda yang modal dengkul. Iya. Saya sudah terbiasa dengan hinaan dan cacian. Oke. Nah, di masyarakat saya ini jujur ya, kalau saya boleh mengungkapkan di channel Kang Haji Otong ini gitu kan. Saya kalau dulu dihina, buat apa sekolah? Buat apa tinggi-tinggi? Nanti nganggur juga. Iya. Bahkan mama saya gitu ya, cerita, katanya, nanti sekolah tinggi-tinggi kerjanya apa? Iya. Saya yakinkan, saya bilang. Iya. Saya yakinkan. Kalau kita sekolah tinggi, insya Allah tidak akan nganggur. Dan mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi sebanyak orang. Iya. Dan ini saya buktikan, kan. Iya. Nah, saya ceritanya gini, Haji Otong ya. Iya. Saya di UIN Bandung, itu saya berusaha untuk jadi yang terbaik. Iya. Saya wisudawan terbaik di siasat, itu siasat dengan IPK tertinggi. Iya. Setelah dari UIN, saya diminta jadi dosen, asisten dosen di sana. Oh, di UIN itu. Sekaligus ngambil S2 di Unpad. Oke. Berhubung saya bandel, kan, anak desa yang bandel, cita-cita saya tinggi gitu. Oke. Saya nggak ambil, saya merantau ke Jakarta. Saya bilang saya harus di UI. Ada yang di ini, kalau di Ngenger atau yang diikuti di Jakarta itu, Kang? Ada. Saya banyak ya, ternyata ketika saya berjuang ya sedih juga ya gitu, sendirian awalnya. Tetapi ternyata banyak orang yang simpati dengan mohon maaf kemiskinan saya itu gitu. Dengan saya tidak punya apa-apa, dengan apa adanya. Karena mohon maaf saya sering puasa gitu ya. Kalau setiap puasa itu banyak teman-teman yang membayari saya untuk buka puasa kan. Bahkan berebut gitu. Untuk membayari. Bahkan banyak teman-teman yang pejabat juga ketika di UI juga banyak yang sering ngasih uang ke saya gitu. Jadi banyak hikmah. Akhirnya apa? Di UI saya bisa ketemu orang-orang besar gitu. Ya salah satunya misalkan Kang Ade Komarudin, lalu Bu Husnul Maria, lalu juga Pak Julian Ardin Pasha, juru bicara presiden. Dia itu adalah pembimbing saya kan, disertasi saya. Lalu juga ada pembimbingnya Pak Julian? Itu pembimbing kok promotor juga. Promotornya. Iya, lalu juga ada almarhum Prof. Ahmad Suhelmi. Bahkan saya sering tidur di rumah beliau, Kang. Di almarhum Prof. Ahmad Suhelmi itu. Saya belajar nulis, belajar organisasi, bahkan saya menemani beliau di rumah sakit ketika beliau cuci darah. Dan beliau seperti ke saya itu seperti anak. Dan sampai beliau meninggal pun ya istrinya, keluarganya ya saya harus datang gitu, walaupun waktu itu saya ada di mana gitu. Alhamdulillah sampai hari ini pun saya ya ziarah ke makamnya. Dan karyanya luar biasa. Beliau meninggal di usia muda yang 46 tahun. Tapi tadi saya membekas gitu loh. Beliau orang hebat dan saya harus belajar ke orang-orang hebat. Dan saya dikasih Allah Subhanahu wa taala jalan untuk ke arah sana gitu. Jadi alhamdulillah lah, bahkan saya ya kalau saya lihat perjuangan saya sambil sekolah sambil nyupir gitu. Sambil jualan gitu, sambil buka rental dulu kan di UIN Bandung, saya buka rental komputer, buka biro penerjemah gitu. Untuk apa? Untuk saya biar punya uang. Karena biar bisa bertahan ya. Kalau saya orang kampung tidak berjuang dengan pendidikan, maka mohon maaf saya tidak akan naik kelas. Kan ada teori sederhana kan gini. Kalau kita ingin naik kelas atau ada istilahnya mobilitas vertikal ya dari bawah ke atas, salah satu caranya dengan pendidikan. Dengan pendidikan baik. Nah, saya berusaha untuk itu. Saya menyadari pendidikan memindahkan klaster ya. Jadi naik kelas itu karena pendidikan. Saya tidak mampu, tidak punya, harus berjuang kerja keras sebagai anak desa di desa Kalentambo ini. Maka jalannya harus meningkatkan kerja keras itu. Saya berjuang mati-matian sungguh-sungguh ya. Tadi saya tidak jadi asisten di UIN, saya tidak ngambil di Unpad, saya ngambil di UI. Ya ketemulah dengan orang hebat di situ. Bahkan dulu ketika di UI S2 itu melihat dosen-dosen sering tampil di koran ketika itu ya. Koran kan masih menjadi media mainstream, sekarang online ya. Di televisi saya bangga. Ada kebanggaan, wah itu dosen saya. Yang sering nulis di koran besar ini di hadapan kita. Nulis buku-buku hebat gitu. Lalu jadi pejabat negara mereka kan. Pergaulannya luas, jadi narasumber di mana-mana. Saya ikuti betul langkahnya. Nah, ternyata saya berguru ke mereka. Saya banyak belajar ke beliau-beliau. Dan ternyata sebenarnya bukan kepintaran yang menjadikan, mohon maaf, bukan satu-satunya ya. Bukan satu, ternyata kesungguhan kita. Keberkahan kita juga, keberkahan guru-guru kita itu. Mentor-mentor kita, senior-senior kita. Ternyata beliau dengan ikhlas ingin mendidik saya, menjadikan saya orang, ya menjadi orang lah kira-kira begitu. Luar biasa. Ini banyak hal yang sebenarnya bisa kita dalami, tetapi untuk Baraya Muda
paling tidak kata kuncinya ketika Kang Ujang menyampaikan bahwa intelektual tidak satu-satunya, inteligensi maksudnya tidak satu-satunya, tapi kerja keras dan kesungguhan ya Kang, serta berkah bersama orang-orang yang tentu saja yang memberkahi. Oke Kang, sekarang Akang sudah menjadi pengamat nasional lah ya. Amin. Kita lihat dari satu TV ke TV lain, gitu kan, tulisannya juga melalui IPR-nya juga. Nah, lalu Akang tentu sebagai putra Subang melihat perkembangan Subang selama ini. Apa harapan Akang ke Subang ini? Apa yang harus dilakukan Subang? Soal tata kelolanya kah? Soal generasi muda, silakan ya. Iya, saya pernah jadi honorer juga di Subang. Oh gitu. Dulu, ya, sekitar 3 bulan. Saya dulu memang sebelum saya waktu S2 kan. Oh iya. Menjelang S3 lah. Menjelang S3. Bantu bupati juga, bupati yang lama. Nah, cuma persoalannya di situ saya lihat kok birokrasi kok mohon maaf banyak yang main games. Mohon maaf gitu ya. Lalu birokrasi kok banyak lipat persoalan uang, ya kan? Yeah. Saya dekat dengan kepala dinas dan karena saya ikut bupatinya kan kenal gitu. Nah, akhirnya apa? Saya kok ini bukan tempat saya. Saya keluar. Saya keluar, saya bilang wah bukan tempat saya tidak cocok. Akhirnya saya berjuang di Jakarta tadi selain di UIN yang nggak jadi di Jakarta. Ketemu di istri di mana tuh pada saat posisi ketemu? Nah, di kampus kan. Oh di kampus. Istri saya alumni UIN juga. Oh saya pikir ketika 3 bulan di Subang ini karena orang Jati. Di kampus ya? Di kampus ketika saya. Tapi beliau dari Tarbiyah. Iya. Beliau Tarbiyah. Pendidikan kimia. Oh pendidikan kimia. Dia orang Subang. Saya sering jadi narasumber. Sering narasumber. Narasumber ketemu kok ada yang cantik-cantik gitu. Oh gitu. Jadi ketika menyampaikan gagasan tangannya begini sebenarnya nunjuk orang Kalijati itu ya. Lihat ada di ujung orang yang cantik. Saya pikir begini itu ekspresi ternyata nunjuk itu. Akhirnya pendekatan dan dijodoh kan. Alhamdulillah sekarang sudah punya 3 anak. Iya. Gitu kan. Tapi cukup 3 bulan saja di Subang itu kan dulu. Ya karena ininya honornya kan di Pemdanya. Tapi sejak jadi aktivis di UIN saya sudah dekat dengan bupati. Sudah dekat dengan birokrasi gitu. Jadi saya melihat begini kok ada sesuatu yang salah dalam konteks tata kelola. Kenapa bupatinya selalu masuk penjara? Ya kan? Iya. Ya ini menjadi persoalan yang tidak sederhana gitu. Lalu saya dulu dekat dengan kepala dinas PU. Saya tidak sebutkan ya di sini. Ini penting. Lalu ada birokrasi yang telepon juga, misalkan minta pemotongan anggaran gitu. Ketika itu kepala dinas saya bilang saya tidak akan motong karena itu gelap, karena ini masjid. Artinya persoalan pemotongan anggaran di Subang ini mohon maaf luar biasa pemotongannya ya kalau kita ini bicara umum saja sampai 50% kalau ada dana-dana itu. Nah ini kan sangat menyedihkan. Terus mafia misalkan CPNS dulu kan, itu kan terjadi di Subang dan pernah diciduk oleh KPK. Makanya hat-trick ya. Berturut-turut 3 kali. Rotasi jabatan juga kita tahu misalkan ya dulu kepala dinas yang misalkan tipe A itu agak ada sampai 500-800 juta. Gitu. Oh, ada harganya lah, ada bandrolnya. Tipe C iya. Lalu rotasi kepala sekolah juga ada setor menyotor. Nah, bagi saya ini persoalannya harus dituntaskan, harus dibereskan. Masa Subang kia-kia wae, begini-begini saja. Ketinggalan kita dengan daerah lain. Misalkan lihat bagaimana, mohon maaf, yang dekat saja Purwakarta. Jalan-jalan bagus. Saya dekat dengan Deddy Mulyadi, bahkan dia sering telepon saya. Saat ini kan, saya sering ditelepon untuk dia kadang-kadang meminta pendapat saya, pandangan saya terkait politik. Beliau tidak jadi bupati lagi, istrinya, tapi dia jadi anggota DPR, wakil ketua Komisi 4. Tapi sering telepon saya. Saya lihat dia gagasannya untuk membangun Purwakarta sukses. Terlepas pro kontranya. Nah Subang ini tidak, jalan-jalan lihat ya, masih banyak yang berlobang. Mohon maaf masih jelek. Ini saya cinta terhadap Subang. Tetapi ini harus selesai gitu loh, harus diperjuangkan oleh Pemda ya, khususnya oleh Pak Bupati. Karena tadi kalau rotasinya masih setor menyetor, ya lalu seolah-olah bersih, ya, ini menjadi problem yang menurut saya kita tidak akan bisa membangun. Pintu masuk untuk merubah itu gimana caranya Kang? Bagaimana? Ini yang saya masih bingung Kang. Dulu saya jujur punya cita-cita jadi bupati, tapi kalau melihat begitu lihat permainan gitu, jadi saya takut. Karena saya di atas bergaul dengan bupati. Saya dekat dengan salah satu petinggi partai dan dia yang meng-ACC untuk pencalonan bupati. Jadi bupati itu pasti dekat ke kita gitu. Saya tahu gitu bagaimana bupati calon-calon politik
datang ke kita meminta rekomendasi dan Iya, iya, lain-lain. iya. Nah disitulah saya melihat ke Subang itu ada harapan ya untuk bisa menjadi kabupaten yang luar biasa dengan pelabuhan Patimbannya, Oke. dengan sumber daya manusianya kalau kita perbaiki kan, sumber daya alamnya yang lain misalkan Ciater dan lain sebagainya kan. Sebenarnya Subang yang di lautan maupun dataran yang seperti dataran biasa ya, Pemanukan dan lalu dataran tinggi seperti Ciater itu kalau kita satukan sinerginya, kekuatannya, ya kekuatan pembangunan sumber daya manusianya, ini bisa menjadi luar biasa hebat. Nah, faktornya kuncinya leadership. Oke, kata kuncinya Itu di leadership. Jadi kalau pemimpinannya kuat, hebat, tidak korupsi ya, dia berjuang sebagai sosok negarawan. Negarawan itu begini, dia berjuang bukan kepentingan pribadi, bukan partai, bukan kelompok. Sudah berakhir kepentingan diri dan kelompoknya. Tapi untuk masyarakat, bangsa dan negara. Nah, kalau itu dia lakukan, Subang bisa jalan. Jadi Subang butuh sosok negarawan dalam arti semua urusan pribadi dan kelompoknya sudah selesai. Tinggal untuk warga Subang dan Subang ya. Ya, persoalannya kalau misalkan bupatinya atau wakil bupati atau pejabat daerahnya hanya nyari proyek masukkan ke kantor kan, lalu setor ke partai, ini tidak akan pernah tuntas. Makanya jadi jalan-jalan hanya akan berlobang. Jadi kita mencari sosok pemimpin yang berpikir jangka panjang untuk warganya, bukan jangka imah gitu ya. Jangka panjang tapi bukan jangka imah. Sebenarnya inilah momentum yang melalui podcast ini ya, melalui video ini bersama Kang Haji Otong ini yang saya banggakan ya, untuk tadi memberikan pendidikan politik pada masyarakat, ya kan, ini yang paling penting. Nah, inilah fungsi kita, fungsi empowerment, pemberdayaan, jadi dengan ide gagasan kita lewat desiminasi gagasan-gagasan tokoh-tokoh yang seperti yang saya datangi sekarang di Semahi gitu kan. Sebenarnya saya bukan tokoh ya Kang. Iya tokoh Pak Kang. Malu juga ya. Memang orang luar sana mengatakan semua komunitas sampai mengatakan ya kadang-kadang Kang Ujang itu sudah tokoh nasional. Tokoh bahkan nasional. Wartawan tuh tokoh nasional yang berasal dari Subang. Amin. Bahkan itu kata orang ya. Saya sih merasa biasa-biasa saja. Saya merasa pejuang kan. Tetap pejuang itu begini. Karena saya merasa anak berjuang, kalau ingin sesuatu diperjuangkan. Jadi kan misalkan saya mau jadi menteri nih, ya saya harus perjuangkan. Misalkan saya dulu mau jadi dokter, saya harus perjuangkan jadi dokter. Atau saya tidak punya HP, ingin punya HP, saya perjuangkan agar punya HP. Dan anak-anak muda misalkan yang belum punya pacar, ingin punya pacar yang soleh atau cantik, perjuangkan. Perjuangan. Itulah esensi bagi saya anak berjuang. Dan hari ini saya masih berjuang. Siap, keren sebagai anak